Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, senang rasanya kalau saya bisa mendengarkan kabar tentang Anda semuanya sehat dan tidak ada satu halangan apapun untuk mengikuti acara ini. Ya, hari ini hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023. Kembali saya Budi Tomo menjumpai Anda dan ayo kita sama-sama ngobrol asik tentang bisnis tentu saja. Karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, Star Lovers, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, ini narasumbernya saya kaget luar biasa. Karena ternyata ya, saya pikir ini siapa? Saya mendapatkan informasi dari kelompok berdaya ya Mbak ya. Kelompok berdaya ini adalah satu kelompok atau komunitas berkumpulnya para UMKM di wilayah Yogyakarta. Dan salah satu yang disodorkan ini adalah si beliaunya ini. Dan ketika saya telepon, loh perasaan kok saya tahu kenal suaranya. Begitu saya lihat fotonya, loh ini siapa ini? Ternyata teman lama. Yang lama sekali nggak ketemu ya. Iya, saya kenalkan dulu ya. Ini namanya Mbak Asih ya. Assalamualaikum Mbak Asih. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Mbak Asih. Deket deket mikrofonnya nih, biar suaranya bisa didengarkan oleh Star Lovers. Oke. Iya, gitu ya. Ya Mbak Asih, ini kan dulu teman saya ketika kami sama-sama berada di beberapa komunitas UMKM ya waktu itu ya di Kabupaten Sleman, dan kita sering pameran bareng, sering kegiatan bareng, dan akhirnya kita ketemu lagi di sini, dipertemukan lagi di sini. Alhamdulillah, semua sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Iya, oke. Star Lovers, seperti biasa ya, Anda juga bisa ikut bergabung ya di acara Fun with Business dengan cara mungkin mau bertanya-tanya tentang apa dan bagaimana bisnis dari Mbak Asih nanti. Seperti biasa, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke 0818621013. Jangan lupa ya, itu saja nomornya. Biasanya masih ada yang nyasar ya nomor-nomor yang lain, tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti yang saya akan jawab pertama, yang akan kita bahas pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan di 0818621013. Dan untuk Anda yang beruntung pada sore ini, tentu saja nanti sudah disediakan hadiah nih sama Mbak Asih dengan tahu aci ocanya. Ya, saya udah ngicipin enak. Oke. Ya, Mbak Asih, saya dulu tahunya Mbak Asih ini bergerak di bidang batik ya? Iya, betul. Nah, kok tiba-tiba ada tahu sekarang gitu? Ini ceritanya gimana nih? Batik itu Mas bertahun-tahun kok saya menggeluti itu nggak ada yang nyangkol. Oh gitu. Nggak nyangkol itu tuh nggak pernah nabung gitu. Gitu. Jadi untuk pemulihan modal lagi susah gitu. Jadi untuk ide-ide untuk kedepannya gimana ya biar kita tuh bisa nabung, disukai banyak orang, tiap hari tuh ibaratnya didatengin. Kalau batik kan musiman Mas, biasanya. Biasanya kalau cuma lebaran, apa seragaman, orang-orang tertentu aja. Lah kalau makanan kan tiap hari mesti orang dicari, iya. Jadi setiap hari mesti dapat duit gitulah. Paling enggak 1.000-2.000 dapat kayak gitu. 1.000-2.000 per detik gitu. Gitu. Akhirnya aku kembali ke kuliner. Atau memang pertamanya dulu memang sudah kuliner dulu sebelum terjun ke belum, batik? Belum, ke batik dulu. Batik selama bertahun-tahun, pameran-pameran gini-gini kok ngerasa ada yang nggak ada perkembangan gitu loh. Gitu. Nggak ada perkembangan, nggak ada nyangkol. Udahlah, aku coba jualan tahu aja kayak gitu, jualan tahu. Terus kok lumayan, padahal cuma online. Kadang dari tetangga-tetangga pesen. Tapi walaupun untung 1.000, 2.000, 3.000 kayak gitu bisa ditabung. Tapi tiap hari gitu. Saya bilang tadi ya 2.000 per detik kan. Gitu. Kalau makanan tuh cepet gitu. Tapi dikit-dikit gitu. Bedanya tuh kalau batik itu antara
20, kalau makanan tuh 1.000 kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi untuk setiap harinya tuh jalan gitu loh kalau makanan. Gitu aja. Ya, oke. Dan akhirnya ya sudahlah, daripada berjalan dua-duanya mungkin juga tidak fokus gitu ya. Akhirnya Mbak Asih milih tahunya aja deh apa yang di gaspol. Betul. Nah, tahu aci ya. Iya. Kita udah kenal ada tahu bakso, ada tahu apa lagi ya banyak, ada tahu susur, ada tahu isi, ada macam-macam lah. Nah, tahu aci ini makanan khas dari mana sih? Ini dari Tegal, Mas. Oh, Tegal ya. Ini tahu ngapak ya. Iya, betul. Oh, gitu. Iya. Karena saya orang Tegal kan. Pertama saya kenalin di Jogja kan karena sering bawa oleh-oleh, Mas. Oh, sering gitu, bawa oleh-oleh, tetangga sering nitip. Terus just tip terus-terusan. Dan saya kan just tipnya banyak banget berbok-bok kayak gitu. Kayaknya aku cuma dititipin aja. Mending aku jualan aja kayak gitu. Akhirnya keterusan. Oke, menarik ya. Jadi ini khas dari Tegal. Iya. Gitu ya. Nah, udah dibawa ke Jogja, tapi kan harus tetap originalitas rasa Tegalnya kan tetap harus terjaga ya. Nah, untuk menjaga supaya bakso tahu aci maaf kok bakso sih, tahu aci Tegal ini tetap dengan identitas ketegalannya. Ini gimana caranya? Mungkin dari bahan baku gitu kan? Iya. Bisa jadi tahunya beda dong sama tahu-tahu yang beredar di sini. Ini tahunya dari Tegal langsung, Mas. Gitu ya? Iya. Wih, keren. Jadi untuk pengiriman lewat travel kayak gitu. Untuk tepungnya juga dari Tegal. Tepungnya dari Tegal. Iya, tepung semuanya dari Tegal. Ini tepung sagu. Jadi ada beberapa tepung yang dipadukan, bukan satu tepung aja. Oh, gitu. Jadi ada beberapa tepung yang dengan formulasi tertentu dan akhirnya muncullah tepung aci. Iya, betul. Gitu. Dari Tegal sampai sini naik travel gitu. Iya. Nggak ada kendala misalnya di perjalanan basi atau gimana gitu. Enggak, karena di Tegal itu pembuatannya tuh malam. Terus OTW-nya juga malam, langsung. Oh, jadi begitu jadi langsung dikirim. Langsung dikirim, nyampe rumah itu jam 4 pagi. Oh, aman berarti ya. Iya, jam 4 pagi udah langsung masuk kulkas. Menarik ya. Jadi memang benar-benar diimpor dari sana ya. Apa sih bedanya antara tahu Jogja dengan tahu Tegal? Kalau tahu Tegal itu kenyal-kenyal padat ya. Gitu ya. Kalau di Jogja kan berair. Oh, gitu. Rasanya juga beda. Oh, gitu. Jadi kayak empuk-empuk gimana gitu. Gitu. Yang jelas kalau tahu Tegal itu pasti ngapak lah. Kayak orang ngapak, orang penak. Dan ternyata enak kok tadi. Saya udah ngicipin Star Lovers ya. Ternyata rasanya memang enak gitu. Dan semua bahan baku didatangkan dari sana, baru prosesnya gitu. Yang diproses di sini gitu. Prosesnya itu lama nggak sih membuat tahu aci ini? Enggak juga sih. Tahu kan udah dari sana. Untuk tepungnya saya racik itu sekalian. Jadi berapa kilo sekalian. Udah diadon, terus tinggal kasih air aja udah. Jadi kalau setiap ada pembeli tinggal goreng aja, racik. Oh, gitu. Jadi fresh. Oh, jadi itu benar-benar fresh ya. Iya. Maksudnya hangat-hangat gitu. Konsumen menerima dalam kondisi hangat. Gitu. Wah, ya enak kok memang. Jadi harus hangat, jangan-jangan. Iya. Kalau misalnya dingin nanti terlalu keras atau gimana? Iya. Jadi kan namanya kanji itu kan kalau digoreng mesti keras. Gitu. Jadi freshnya tuh enakan hangat-hangat itu. Gitu. Kalau mau dibuat oleh-oleh itu mentahan, Mas. Gitu. Iya. Jadi Mbak Asih juga menyediakan dalam bentuk frozen. Iya, gitu. Dimentahin kayak gitu, dibok-bok itu loh. Nanti saya bikin udah packingan. Per box 10 kayak gitu. Di vakum gitu? Enggak, pakai box itu, box plastik. Itu aja. Oh iya. Apa namanya? Tin wool itu Iya, ya. betul. Oh, pakai tin wool. Jadi tidak perlu divakum ya. Enggak usah. Kalau untuk misalnya jangka waktu yang agak lama gitu loh. Misalnya dari Jogja mau ke luar Jawa gitu gimana? Kalau jangka lama cukup beli tepung keringnya aja.
Jadi gitu. ntar tahunya dari sana. Oh. Apa ntar beli tahu dari saya, tapi jangan ditempel, dipisah. Nanti Gitu. ditempel pas digoreng aja. Gitu. Ada kepikiran nggak membuat itu menjadi frozen food gitu loh, misalnya di vakum kemudian di apa ya, benar-benar dibekukan gitu? Ada sih, ada. Ya. Heeh. Sudah coba? Udah, tapi memang beda. Iya sih, ya Iya. pasti ya Iya, ada beda, nggak mungkin Iya. 100% sama dengan kalau kita fresh belinya. Tapi paling tidak misalnya orang-orang yang ada di luar Jawa misalnya gitu. Iya. Ya yang jauh lah, Pak, Iya, jauh iya. dari Yogyakarta Ah, ah. pengen menikmati tahu aci oca ini. Paling enggak kan masih bisa lah Iya. meskipun dalam bentuk frozen gitu. Gitu. Bisa juga. Pernah ya bawa tahu dari sini. Ya, Saya bok juga, ya, tepungnya keringan, ya. tetap enak. Nggak ada rasa basi-basinya. Nggak ada rasa Iya. basi-basinya. Iya. Nah, tahunya sendiri ini bisa bertahan berapa jam sih? Karena ini kan tahunya fresh ya. Iya. Itu bukan dan tidak ada apa bahan pengawet dan lain-lain kan. Nah, ini bisa tahan berapa jam? Hitungannya kan pasti jam ya. Iya. Untuk keluar Jawa ya. Atau iya untuk ketahanannya misalnya dari Jogja pagi gitu ya, dalam kondisi seperti ini gitu kan. Nah, ini bisa tahan berapa lama supaya apa tidak basi lah. Oh gitu. Kalau untuk ketahanan di luar lemari es, Iya. itu 1 hari bisa. 1 hari bisa. Iya. Kalau di lemari es 1 minggu bisa. 1 minggu bisa, Iya. jadi aman ya. Iya. Oke. Jadi misalnya dari Jogja ke Jakarta lah misalnya, itu kan butuh waktu 8 sampai 10 jam gitu kan, masih ada Masih waktu bisa. untuk menyelamatkan. Sampai di Jakarta langsung dimasukin ke Iya. lemari peti. Iya betul. Masih bisa di plastik aja. Oke. Nah, ini awalnya kan dari jasa-jasa titipan tadi ya, orang pada nitip, kemudian Iya. akhirnya terpikirkan. Nah, awalnya bagaimana cara memasarkan itu, Mbak? Awalnya tetangga-tetangga pada titip. Terus biasa arisan-arisan ke emak-emak ya. Iya. Aku mau getuk tular Nah, gitu. Iya, iya. Terus saya ada ide pas anak saya jualan di sekolahan, ditawarin bazar-bazar. Oh iya. Ternyata rame juga. Ditawarin lagi, Iya. rame juga. Sering ditawarin. Ternyata ibu-ibu tuh kecanduan sama tahu saya. Jangan ada saat adiktifnya nih. Ternyata memang harus pakai tangan saya tahunya. Gitu ya. Oke. Nah, dari mulut ke mulut gitu. Iya. Kemudian dari tadi ya sekolah, tetangga kiri kanan. Nah, sekarang bagaimana sistem pemasarannya ini? Apakah masih sama seperti itu atau sudah mungkin membuka gerai di beberapa tempat gitu? Saya buka gerai itu di event-event. Oh, di event Iya, saja gitu. Jadi tiap weekend saya nyewa tempat buat event kayak taekwondo, Iya. karate, Iya, iya. renang, Iya, main bola kayak gitu. Iya, iya. Jadi setiap event mesti stand ada berapa gitu kan? Iya, iya. Saya seminggu 3 tempat apa 4 tempat, Iya. mesti saya jualan di situ Oh, di gitu. beberapa tempat. Oh, di beberapa Iya. tempat di waktu yang sama. Iya, misalnya seminggu saya 4 tempat kayak gitu, 4 gerai kayak Oh, gitu. gitu ya. Ada kepikiran untuk mungkin bisa tetap setiap hari buka gitu, misalnya dengan membuka gerai di ruko atau mungkin sewa tempat di biasanya kan toko-toko atau supermarket atau minimarket yang Iya. ada ya, itu kan sering disewakan ya di depannya itu. Ada kepikiran seperti itu nggak? Pernah sih nyewa di depan Indomaret pakai gerobak itu. Jangan Untuk- sebutin dong. Ya, pokoknya itulah gitu ya. Iya. Tapi kita dikira iklan lagi. Pernah di situ. Iya, Tapi karena gemes kurang, kayaknya aku tuh senengnya yang brul gitu loh. Kalau kletik kayaknya gemes gitu. Oh gitu, nggak Jadi- sabar gitu. Iya betul. Kan orang datangnya 1, Iya, 2 gitu ya. betul. Gitu. Jadi memang kepengen punya ruko, pengen punya warung khusus untuk oleh-oleh lah paling enggak Iya, ya, iya, oleh-oleh sama punya teman-teman saya pakai di sini, Iya. titipin di sini kayak gitu. Tapi belum ada tempat. Belum ada dana. Itu yang di belakang fungsinya apa dong?
Banknya lagi macet. Oh gitu ya, Bang, macet ya Bang. Senyum-senyum ini Mas suami. Tapi pas Covid rame banget loh Mas. Nah itu dia, kemarin kan sempat ya, Iya. ternyata bisnis makanan itu Iya, justru betul. malah booming dia ketika Justru ada pandemi. pandemi itu tahu aja luar biasa. Oh gitu. Luar Jadi berkah biasa. pandemi. Iya. Gitu. Jadi setiap hari tuh saya kan postingnya di FB, Iya. di TikTok, Iya, iya. di WA, pokoknya di mana-mana semua grup di FB itu saya masukin. Pluk. Jadi inbox masuk terus. Iya, iya, iya. Jadi sehari itu bisa nyampe 200-300 pok itu Mas. Gitu. Sampai itu. Segitu. 200 sampai. Iya, dari pagi saya subuh itu kan pas subuh itu saya racik-racik sama suami sendiri berdua. Oh gitu. Mm-mm. Loh, ini ngomong-ngomong sudah punya karyawan atau belum sih? Udah. Oh udah. Udah. Tapi di waktu pandemi kemarin dikerjakan berdua. Iya, tapi yang ngerjain karyawan saya sama ya suami yang nganter delivery. Oh, Kan memang gitu. kalau pandemi itu harus delivery. Iya, iya, Nggak betul. boleh tatap muka, Iya, nggak iya, boleh betul. gitu. Iya, iya. Oh gitu ya. Jadi dari habis subuh itu Iya, langsung start sampai malam. sampai malam. Sampai malam. Luar biasa. Tiap hari kayak gitu, tapi alhamdulillah karena kita kan bukan pegawai, nggak punya gaji, hasilnya dari tahu aci itu, gitu. Iya, bisa untuk menghidupi Alhamdulillah, keluarga, iya. bahkan bisa untuk membayar gaji karyawan. Betul. Luar biasa loh, ini kan sederhana banget ya, kelihatannya Iya. sederhana, cuma tahu gitu, tapi Iya. ternyata efeknya luar biasa. Alhamdulillah. Gitu. Nah, pandemi selesai, orang-orang kan sudah mulai boleh lah kemana-mana gitu. Nah, ini ada selain tadi event-event yang biasanya diikutin tadi, ada terobosan-terobosan lain, misalnya jualan di IG gitu, yang misalnya kirim-kirim lewat pengiriman cepat gitu. Iya, saya punya. Punya Iya. gitu. Jadi saya jualan via TikTok. Iya, jadi gitu. medsos digunakan. Iya, betul. maksimal ya. Jadi online tetap jalan. Gitu. GoFood juga jalan. Oh iya. Jalan. Jadi gitu ya, Iya. situs-situs belanja, Betul. terus kemudian apa tadi media sosial Iya. gitu, tetap jalan gitu, luar biasa. Nah ini omsetnya kalau boleh saya tahu ya, per hari ini memproduksi sampai berapa pieces tahu acinya? Kalau untuk harian sih cuma sekedar mampir-mampir aja. Yang paling aku suka itu cuma event-eventnya gitu. Oh, Setiap weekend itu buka event itu. Jadi beberapa. Dan itu selalu outlet. ada ya Selalu. event itu. Setiap minggu itu Jumat Sabtu Minggu saya mesti keluar. Mesti buka outlet. Jumat Sabtu Minggu. Iya. Itu. Oh, gitu ya. 3 tempat 4 tempat 3 tempat 4 tempat. Gitu. Gitu. Jadi rutinnya di situ. Justru di situ. Iya. Tapi kalau untuk yang sehari-hari ya, misalnya untuk GoFood kayak atau apa itu kayak tadi. Betul. Itu tetap harian, jalan. tetap jalan. Tetap jalan. Iya. Gitu. Jadi orang-orang yang sebelum order itu udah tahu kontak-kontak itu dari grup-grup itu online kayak gitu. Iya. Jadi dari ini kayak gitu. Oke. Nah, selain dijual secara eceran gitu loh, apakah ada penjualan yang dalam partai besar, misalnya ada pesanan nih berapa ratus gitu untuk pesta gitu, atau untuk mungkin satu acara gitu ya, atau mungkin mau dijual kembali, siapa tahu gitu loh. Iya. Ada sih kemarin pas ulang tahun di fakultas apa ya Pak? Fakultas apa UI? Di UI ya. Iya. Oke. Di UI ulang tahun menebas dari semua makanan yang saya punya gitu loh. Dari teh berapa ratus, tahu berapa porsi kayak gitu. Jadi buat ulang tahun di acara di kampus UI itu. Oh gitu. Oh, jadi bisa ya melayani Bisa. dalam partai besar. Jadi Bisa. tidak hanya eceran 1212 itu, Enggak, tapi juga bisa melayani Betul. dalam jumlah yang banyak dalam Iya. satu waktu gitu. Betul. Kalau untuk reseller gimana? Bisa. Saya juga buka buat Mas. Namanya kerjasama, semua mau pengen kayak punya saya, Mas Budi, semua mau main jualan. Gerobak dari saya semuanya franchise ya kayak gitu. Oh gitu. Iya, Oh disediakan. Iya, saya sediakan. Semuanya dari saya, tinggal jual gitu bisa. Oh gitu. Itu
calon yang mau mendaftar misalnya gitu harus menyediakan berapa duit ya untuk satu? Kurang lebih 15 juta nanti. 15 juta. Iya. 15 juta itu sudah mendapatkan gerobak sama perlengkapan. Perlengkapan, kemudian bahan baku dari Iya, saya. semua. Nanti saya ajarin sampai dia bisa gitu. Gitu. Iya. Dan bahan baku ngambilnya harus dari sini dong, Iya. supaya standar rasanya Betul. tetap terjaga gitu. Betul. Oke, menarik ya. Keren. Ya. Star Lovers, saya ingatkan sekali lagi ya untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, silahkan Anda bisa mengirimkan ke nomor WA kami di 0818621013. Untuk Anda yang beruntung pada sore ini, Anda berhak mencicipi tahu acinya dari Mbak Asih. Mbak Asih, kita istirahat sebentar ya. Ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita bahas atau kita jawab di sesi kedua ya di acara ini. Star Lovers, jangan kemana-mana. Ikuti acara ini. Siapa tahu nanti Anda yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari tahu aci Ocha. Kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mbak Asih dari Tahu Aci Ocha ya. Beginilah kalau siaran sambil ngomong anak. Dari anaknya kadang wirawiri ke sana kemari. Tapi nggak apa-apa ya, ini memang fun kok acara ini. Iya, Mbak Asih, sebenarnya kita mau dialog langsung, kita teruskan nih ya, bincang-bincang kita. Cuma ternyata ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Jadi kita jawab dulu ya. Takutnya nanti kita nggak keburu waktunya ya. Gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, panjang banget ini. Halo, selamat sore Star FM Jogja. Perkenalkan, nama saya Martin Ronaldi Ledoh. Saya mahasiswa dari UKSW jurusan Ilmu Komunikasi Broadcast. Saya mau bertanya, apakah di sini membuka lowongan magang? Ternyata lowongan radio. Saya pikir dia mau bertanya tentang siaran ini. Oh ya, oke, nanti mungkin akan dijawab. Maaf. Saya udah mantep nih Mbak ya. Tapi nggak apa-apa aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, berikutnya masih ada nih pertanyaan. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Putri di Pakem. Ya, Mbak Putri di Pakem. Selamat sore Mbak Siti dan Mas Budi ya, panggilnya Mbak Siti. Ya. Ya, nanti ada sesi foto, jangan khawatir ya. Nanti ada sesi foto ya. Ya. Mau tanya dong, kalau beli tahu mentah bertahan berapa lama? Ya, terus ini jual online saja atau ada outletnya? Ya. Saya jawab sekarang ya. Untuk mentah tahan untuk 1 hari. Kalau outletnya itu di rumah aja di Gedongan Sinduadi, Melati, Sleman. Di Gedongan Sinduadi, Melati, Sleman. Ya, itu ya Mbak Putri. Jadi nanti mungkin bisa disebutkan nomor HP-nya. Siapa tahu mau kontak-kontak langsung. Di Google ada Huci Ocha. Oh ya, di Google juga ada. Huci Ocha ada. Ya, dan di situ nanti nongol sendiri. Di situ juga sudah dicantumkan nomor WA-nya ya, yang bisa dihubungi. Ada. Gitu. Itu Mbak Putri ya yang ada di Pakem. Silakan langsung googling aja, cari aja Huci Ocha. Huci Ocha ya, Huci tahu aci. Itu. Oke, terima kasih Mbak Putri yang ada di Pakem. Ya, berikutnya ini ya. Star Lovers ini kebanyakan memang ibu-ibu. Apalagi urusan makanan. Pasti banyak nanti. Gitu ya, oke. Berikutnya adalah dari Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Selamat sore Mas Budi dan Mbak AC. Saya Rensi dari Jakal kilometer 7. Mau nanya, itu tahunya tahu pong atau tahu kenyal? Jika sampai di Jakal kilometer 7, ongkos kirimnya berapa? Gitu. Ya. Untuk tahunya tahu kenyal. Tahu kenyal ya. Maksudnya tahu kenyal tuh tahu yang memang tidak khusus untuk tahu aci sendiri. Oh, gitu ya. Jadi beda dengan tahu-tahu yang dikonsumsi seperti biasa. Betul, gitu. Beda sekali. Di Jogja belum ada. Oh, gitu ya, Tante Rensi, ternyata ini di Jogja belum ada loh. Hanya tahu aci aja, Huci Ocha. Gitu. Ya. Jadi ongkos kirimnya berapa ini kalau nanti ongkos kirimnya disesuaikan sama Gojeknya. Oh, gitu. Seumpama beli 5 box itu free. Gitu ya. Iya.
Ya gitu Tante Rensi, beli langsung aja 5 box nanti free Di ongkir. Google aja ada. Gitu Ntar ya. ada kontaknya Mbak Resi. Iya, oke. Gitu ya. Tante Rensi bisa langsung nanti googling, cari aja Huji Ocha nanti Iya, ada di di situ. map. Iya. Oke, terima kasih Tante Rensi. Dari Tante Rensi kita ke Ibu Tumino. Ya, Ibu Tumino ini ada di Kasihan, Bantul ya. Assalamualaikum Mas Budi dan Mbak narasumber. Ingin tanya ketahanan tahunya itu berapa hari? Oh tadi udah ya. Iya. Tapi nggak apa-apa dijawab aja, tahu itu tahan berapa hari? Untuk di luar lemari es itu 1 hari. 1 hari. Untuk seminggu di lemari esnya. Kalau di dalam lemari pendingin bisa sampai 1 minggu loh Bu Tumino. Jadi jangan Iya. khawatir, bisa nyetok ya. Betul. Betul. Kalau betul. misalnya oke hari ini goreng Iya. atau besok mau goreng lagi, nggak usah beli lagi, langsung aja Betul. beli berapa. Ha-ha. Apalagi bisa beli 5 box langsung Iya. dan gratis ongkir ya. Betul. Di wilayah Yogyakarta. Iya, betul. Oke. Gitu. Kemudian untuk kemasannya ada berapa biji? Kemasan, Satu kemasan. yang matengan pakai besek. Kalau yang besek itu biasanya ada berapa? Satu besek ini ada berapa pieces? Itu biasanya untuk 50.000 ke atas. Oh 50.000 ke atas. Iya. Nah untuk yang siap goreng tadi, yang siap goreng Kalau itu, siap itu di satu tin wall itu ada berapa? 10 biji. 10 biji. 1 biji 2.000. Satu bijinya 2.000. Iya. Oke. Gerainya di Sleman di mana? Oh tadi udah disebutin ya, tapi nggak Iya. apa-apa. Itu di Gedongan RT 03 RW 04 Sinduadi Melati Sleman ya. Tapi ini kan karena beberapa ibu-ibu nih mungkin maaf ya udah agak sepuh, jadi kan mereka untuk buka Google gitu kan mungkin harus nyuruh cucunya dong gitu. Bisa disebutin nomor HP-nya Mbak AC supaya nanti mungkin ada stallovers yang pengen langsung kontak nih gitu. Untuk nomor HP yang bisa dihubungi 0811 26 90 76. Diulangi lagi. Nomor WA sama telepon bisa hubungi 0811 26 90 76. Iya, itu ya Bu Tumino mungkin bisa langsung kontak ya dengan nomor yang tadi udah disebutin ya kalau pengen langsung menikmati. Sore ini juga nggak apa-apa. Soalnya hari Senin harga naik. Kalau buat acara-acara apalagi diundang mau. Gitu. Nah untuk harganya per box? Oh ya, untuk yang mungkin yang apa ini? Yang masih mentah Iya. gitu, yang siap Itu goreng. 20.000 isi 10. 20.000 isi 10 gitu ya. Dan itu siap goreng. Iya. Gitu. Gorengnya susah nggak atau langsung goreng gitu atau mungkin ada petunjuknya nanti di situ. Jadi dalam satu kemasan Iya. itu ada tahunya, kemudian juga ada aci yang udah disiapin. Iya. Kemudian cara memasaknya ada di situ nggak? Enggak, tinggal goreng aja cemplung gitu Oh aja. gitu. Iya. Oh jadi, nah acinya di Udah saya tempelin. Oh gitu. Iya. Jadi bukan dalam bentuk tahu mentah yang tahu-tahu utuh gitu ya, tapi udah sudah saya tempelin, tinggal nyemplungin aja di minyak panas Oh gitu. Ternyata mudah ya. Jadi kayak goreng tempe biasa. Kayak goreng Iya. tempe biasa. Jadi nggak perlu ngadonin Nggak lagi. usah, Gitu. nggak usah. Itu untuk kalau adonan itu untuk kemasan yang untuk tahan lama. Oh gitu ya. Jadi untuk sewaktu-waktu gitu. Iya. Oke. Ya, gitu ya, Bu Tumino. Oh, harga per box tadi udah ya. Oke. Dari Ibu Tumino kita ke siapa ini? Ya, oh ya, Ibu Ama, maaf, Ibu Ama yang ada di Jalan DI Panjaitan. Selamat sore Pak Budi dan Bu Asih. Saya Ibu Ama. Saya mau menanyakan untuk produk tahu aci ini kemasan atau packagingnya seperti apa ya? Untuk packaging yang matang apa yang mentah Ibu? Ya, boleh disebutin dua-duanya. Kalau yang mentah itu biasanya pakai twin wall itu Iya, ya. tin wall. Ya. Terus kalau yang matang biasanya pakai besekan Bu. Gitu, sudah digoreng matang, Iya. pakai besek gitu Betul. ya. Karena memang itu kan anget ya, Iya, panas ya. betul. Jadi nanti kalau pakai tin wall keringetan dong. Tapi kalau gini Mas Budi, kalau saya jual untuk di event-event itu, Ya. saya kemas pakai kertas polos itu, kantong. Oh, iya. Jadi tahu. kayak semacam kemasan burger. Iya. pakai itu. Ya, Gitu. yang mungkin langsung dimakan gitu ya. Betul, kan biasanya porsian. Ya, Gitu. ya mungkin dia hanya beli beberapa biji gitu Betul. kan, langsung bisa Iya, dimakan. pakai kertas polos itu. Oke, gitu. Nah.
Ada kemasan berapa gram? Enggak, tadi bukan gram-graman ya, tapi lebih ke bijian ya. Betul. Jadi satu tin bol itu untuk yang masih mentah, yang siap goreng itu isinya 10. Iya. Tapi kalau untuk satu besek ini rata-rata ada 50. Iya, pokoknya 50 ribuan. Oh, 50 itu ribuan, ke atas maaf. pakai Oh. besek gitu. Oh, bukan 50 pieces ya, Enggak. 50 ribuan Iya, ke atas. seharga 50.000 ke atas pakai besek gitu. Gitu. Ya, ya. Harga mulai berapa tadi udah disebutin. Kalau yang mentah tadi 2.000 per Iya. pieces. Kalau yang matang Kalau yang matang itu 2.500. 2.500. Iya. Ya, mungkin pengen yang langsung aja deh daripada harus Betul. goreng sendiri. Tapi gitu. memang enakan panas-panas ya. Nah, itu dia anget ya, itu salah satu kunci rahasia makan betul. tahu aci adalah Anget-anget. makanlah dalam kondisi yang hangat. Fresh. Soalnya kalau nanti sudah dingin itu jadinya lebih apa ya, keras ya, Iya. alot, kenyal. Gitu. Apakah pembelian dalam jumlah banyak ada potongan? Ada. Itu pokoknya ada deh. Ya, itu. Biasa ibu-ibu kan tanya gitu. Kalau Betul. jumlahnya ada potongan? Oh, tentu saja ada. Ada. Ada bonus lah. Gitu. Terima kasih untuk Ibu Ama yang ada di Jalan DI Panjaitan. Ya. Berikutnya ini dari Mas Bayu Ardi. Ya, selamat sore. Mau tanya ke Ibu Asih. Untuk bisa dapatkan produk tahu aci Ocha, bisa belinya di mana? Oh, tadi udah ya, nggak apa-apa. Lihat. Oke, Mas ya itu Ya, ya. Mas Bayu bisa Google aja di Huci Ocha, mesti nongol Huci Ocha gitu. Ya. Nanti kalau kepengen langsung ke outletnya, ke rumah kami, Huci Ocha itu Gedongan Sinduadi Melati Sleman. Ya. Itu lokasinya di belakang UTY Jombor, Mas. Ya, jadi Gitu. ring road ke Betul, barat itu ada selokan, UTI ya. Selokan Mataram. Ya. Itu ada dusun Gedongan gitu. Ya, itu di situ. Tapi kalau pengen malas ke sana, Iya, macet, betul. panas gitu, Heeh. bisa langsung Bisa googling. gosen juga. Ya, gosen gitu. bisa juga gitu. Kemudian ada rencana menambah jenis produk lainnya? Ada cireng. Cireng. Jadi ini masih dalam tema aci ya. Iya. Ada tahu aci ya, nanti Iya. akan dikembangkan menjadi cireng atau cilok mungkin jadi. Selain produk tahu aci, saya juga jualan beberapa produk untuk di event-event, Mas. Gitu. Iya. Masih berhubungan dengan aci atau? Beda. Oh, beda. Beda. Gitu. Apa saja yang diproduksi itu? Kebab, takoyaki, telur gulung, sushi, Oh, macam-macam banyak yang lainnya. Korean food Iya itu. gitu. Tapi memang yang lebih populer tahu acinya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesan, oh ada loh sini takoyakinya juga Iya, ada, ada. kebabnya juga ada, gitu. Iya. Komplit ternyata. Ya. Apakah menerima kerjasama atau kemitraan? Menerima dengan senang hati. Oh, dengan senang hati. Ya. Ya, tadi udah disebutin ya. Iya, Ini betul. bisa juga Franchise, kerjasama dalam bentuk Iya, franchise dengan harga sekitar 15 jutaan. Mm-mm. Ini mitra akan mendapatkan gerobak Gerobak sama beserta perlengkapan. peralatannya, dan tentu saja nanti akan disuplai bahan bakunya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Bayu Ardi di Mantri Jeron. Dari Mas Bayu kita ini Bu Tumino tanya lagi nih. Kalau yang matang harganya berapa? 2.500 Bu. 2.500 sudah disebutin ya. Gitu. Iya. Dari Ibu Tumino kita ke Ibu Uswatun Hasanah ya. Ibu Uswatun Hasanah ini tinggalnya di Imogiri. Betul. Ya. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi dan juga Mbak Asi. Untuk tahu aci ada berapa varian atau topping? Gitu. Kalau variannya itu ada 2 sebenarnya. Oh gitu. Tahu aci sama tahu pletok, Mas. Tahu peletok tuh yang kayak apa? Tahu pletok itu sebenarnya cuma dibelah aja. Iya. Nanti kalau digoreng pletok-pletok gitu. Oh gitu. Iya, jadi banyak acinya itu yang dibelah terus dibuka itu semuanya aci. Lebih kering, lebih crispy. Oh gitu. Ya. Gitu. Gitu. Jadi ada 2 itu ya, tahu Iya, peletoknya. tahu pletok sama tahu aci. Oke, ya. Kalau per kota ada berapa jumlah dan harganya? 20, iya. Yang tadi yang mentah itu 20. 20 biji, terus harganya 2.000 kalau mentah. 20 atau 10 tadi? 20.000 harganya. Harganya 20.000, isinya 10 ya? Iya, isinya 10. Ya.
Boleh sebutkan kontak personnya. Nah kan, oke, diulangi lagi. Kontak personnya boleh dicatat ya Ibu. 0811269076. Ya, itu ya, Bu Uswatun. Oh, maksud varian tuh ada yang dimasak pedas atau pakai? Oh, itu ada cocolan pakai sambal kecap. Ya. Pakai cabai rawit, kayak gitu aja. Oh, gitu ya. Jadi itu benar-benar original ya, rasanya original benar-benar tahu aci. Cuma toppingnya aja, nanti pakai cocolan sambal kecap apa pakai cabai rawit biasa kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu untuk pelengkap aja gitu ya. Betul. Makan gitu aja juga enak. Iya. Gitu Bu Tumino yang ada di Imogiri. Yeah. Oke, maaf sebentar. Nah, maaf, ini Bu Tumino lagi. Tadi Bu Uswatun, maaf ya, yang di Imogiri ya. Bu Tumino ini nanya lagi, maaf kalau dengan tahu Kediri kenyal mana Mbak? Antara tahu Kediri sama tahu Tegal. Ini pertahuan. Adu kekenyalan. Kalau saya sih cenderung ke tahu Tegalnya. Oh iya dong. Kalau tahu Tegal itu pembuatannya jadi satu-satu dibungkus pakai kain itu loh. Oh gitu. Iya, jadi masih tradisional banget. Merasnya juga pakai kayu diperas kayak Jepang itu yang zaman dulu pakai kayu itu, kayak osin-osin itu. Ini kelihatan kalau angkatan lama. Masih pakai bahasa osin lagi. Sekarang mah nggak ada. Sekarang ada Korean gitu, drakor. Ini osin lagi. Jadi masih kemasan jadul. Gitu. Kayaknya yang bisa paham ini adalah yang 50 tahun ke atas deh. Osin. Gitu ya. Jadi tahunya itu benar-benar satu persatu. Iya. Kan saya pernah nih mengunjungi pabrik tahu atau ya produsen tahu tradisional. Mereka kan bikinnya tuh di lembaran gitu. Iya. Jadi saya nggak tahu cara merasnya gimana gitu. Tapi kalau ini benar-benar satu biji. Iya, gitu, jadi cetakannya pakai kayu itu, kotakan kayu, dikasih kain, dibungkus satu-satu, dibuntel, udah direbus. Oh gitu, jadi nggak dipotong-potong enggak, gitu. Gitu. Jadi benar-benar kekenyalannya lebih ya. Iya. Apalagi dibanding dengan tahu-tahu yang ada di Jogja. Betul. Karena tahu saya itu kan cuma lembaran, terus dipotong-potong pakai pisau biasa. Gitu. Ini satu-satu, lagian nggak begitu banyak airnya. Gitu ya, tidak begitu banyak air, kenyal. Ya tadi saya ngincipin memang beda sih, gitu. bedanya biasanya kalau saya beli, kalau yang ini gratis. Iya, gitu ya Bu Tumino. Jadi tahu Tegal memang ada kekhasannya ya, kekenyalannya memang ya lebih lah dibanding dengan tahu-tahu yang lain. Tahu Kediri saya belum pernah coba sih. Ya, Mbak Asih ya. Ya. Ini udah berapa lama sih bisnis tahu ini, dan apakah puas dengan tahap ini saja atau mungkin ada rencana-rencana pengembangannya gitu? Ini tahu aci saya mulai jualan karena titip-titip itu tahun 2009. 2009. Iya, sampai sekarang. Ya, saya masih ingat dulu kan kita masih pakai BBM ya. Betul. Ya, ini salah satunya Mbak Asih itu jualannya lewat BBM. Betul. Gitu. Nawarinnya lewat BBM. Nah, sekarang udah online. Ya, mulai online dan lain-lain. Sampai sekarang ya 2009. Nah, pada tahap ini apakah merasa oke lah sampai di sini saja, atau mungkin masih ada obsesi-obsesi yang pengen dikembangkan nih? Pokoknya orang tuh nggak ada rasa puasnya, pengennya maju terus gitu. Jadi kepengen buka outlet kayak gitu, di mana kayak gitu. Gitu. Sekarang karyawannya ada berapa, Mbak? Karyawannya ada berapa? Karyawannya itu kalau saya untuk event-event ya. Iya. Untuk event-event satu tempat itu 3-4 orang. 3 sampai 4 orang. Itu eventnya itu 4 tempat. 4 tempat. Iya. Itu hanya untuk event atau dia juga setiap hari masuk kerja? Kalau setiap hari cuma 1 orang. 1 orang yang membantu meracik, kemudian menyiapkan semua itu. Iya, 1 orang aja yang bantu. Iya. Kalau event banyak. Iya. Nah, untuk franchise tadi ya sudah
mungkin sudah mulai ada yang tertarik gitu. Ada berapa sekarang mitra yang sudah berkembang yang di luaran sana? Itu kalau franchise pada mintanya nggak pakai gerobak, jadi langsung tahunya aja, kayak gitu. Iya, jadi kayak semacam reseller aja, gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi bukan franchise dong. Iya, dia aku nggak mau lah pakai gerobak, repot Mbak Asih kayak gitu. Tapi saya menawarkan, untuk menawarkan kayaknya kerepotan juga karena ibu-ibu ya. Untuk cari tempatnya susah, nyewanya susah, kayak gitu. Jadi itu untuk para reseller yang memang berkeinginan untuk membuka outlet atau gerai gitu ya, meskipun kecil-kecilan. Iya, betul. Bisa jadi itu di depan supermarket atau minimarket gitu. Iya, betul. Itu ditawarkan ada gerobaknya dan juga ada peralatan yang bisa gitu. Jadi ada beberapa, banyak sih Mas. Ada sekitar 15-an ada. 15-an, ya gitu. Tapi kalau yang reseller tentunya udah banyak ya. Iya. Jadi itu ada standar harga nggak? Misalnya jangan dong jual lebih dari ini supaya nanti tetap terjangkau gitu. Iya, kalau saya pokoknya dari saya segini. Iya. Harga jual sama harga reseller kan beda. Iya. Jadi untuk reseller sendiri Mbak Asih biasanya jualnya berapa? Gitu. Dia kan nggak mau takut pelanggannya lari ke aku semua, kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Iya, gitu ya. Jadi memang ada standar harga yang dipakai ya supaya tidak terjadi persaingan. Betul. Atau misalnya kan ada nih beberapa reseller yang kadang-kadang nakal gitu ya Pak ya. Dia menjualnya justru di bawah dari harga retailnya dari pusatnya gitu. Gitu kan? Iya. Ada juga sih. Kadang nggak mau pakai merek Biji Ocha, gitu. Pakai merekku aja. No problem. Curah. Iya. No problem. Asal tahu sama semuanya dibikin dari Mbak Asih. Tapi mereknya dari saya. No problem. Asal belinya sama saya. Kayak gitu. Semua produk dari aku semua. Gitu. Oke, menarik. Ya, Mbak Asih ternyata luar biasa ya, dari sesuatu yang sangat sederhana ya, hanya titipan-titipan teman, pulang kampung bawa oleh-oleh gitu. Terus ada banyak teman nitip dan akhirnya ini menjadi satu bisnis yang menjanjikan dan ternyata sudah lumayan lah bisa mencukupi kebutuhan keluarga paling enggak. Dan tentu saja juga bisa berbagi rezeki dengan ada beberapa karyawan yang sudah mulai terlibat di dalamnya. Ya, moga-moga tetap eksis, bisa berkembang bagus gitu ya. Terima kasih Mbak Asih atas waktunya, atas berbagi ilmunya di sini. Ya, insya Allah kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Star Lovers, sesuatu yang sangat sederhana ya. Ya tadi cuma karena oleh-oleh ya, kemudian karena diminta sama tetangga, teman untuk dititipin, dan akhirnya itu akan menjadi berikutnya menjadi satu bisnis tersendiri yang bisa dikembangkan. Memang segala sesuatunya memang ya kadang-kadang dimulai dari sesuatu yang tidak terduga. Tapi yang jelas bagaimana kita bisa menjaga rasa, bagaimana kita menjaga kualitas sehingga produk yang kita tawarkan ke konsumen ini benar-benar dipertanggungjawabkan. Moga-moga perbincangan sore ini akan memberikan inspirasi untuk Anda, dan siapa tahu Anda juga tertarik untuk berbisnis di bidang tahu Asih ini. Silakan bisa kontak langsung ke Mbak Asih ya, googling juga bisa, kemudian juga follow Instagramnya atau bisa juga lihat Facebooknya dan lain-lain, dan mungkin Anda bisa bermitra ya dengan tahu Aci Ocha. Untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini, insya Allah nanti kita akan hubungi ya siapa saja yang berhak mendapatkan tahu Aci Ocha khas, makanan khas dari Tegal. Dan Star Lovers, insya Allah kita akan ketemu lagi di Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Agus Sabtono yang ada di Jakarta. Terima kasih untuk lagu-lagu cantiknya, dan Mas Agus ini tidak pernah lupa. Pokoknya 3 atau 4 hari sebelum siaran itu sudah langsung disuplai lagu-lagunya. Makasih ya Mas Agus. Kita akan ketemu lagi Selasa depan, dan saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum.